واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa amarna bi tauhidihi wa ta'atihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Pemirsa Marhaban TV dan kaum muslimin dimanapun Anda berada, segala puji milik Allah Jalla wa'ala yang telah menganugerahkan kepada kita semua keimanan dan keislaman yang dengannya Allah Jalla wa'ala jadikan kita hidup di muka bumi ini memiliki kedamaian, kenikmatan yang mana kita semua akan kembali kepada Allah Jalla wa'ala. Barang siapa yang kembali kepada Allah dengan membawa keimanan dan keislaman tersebut, niscaya dia akan menjadi orang-orang yang beruntung, yang mendapatkan kenikmatan dan kelezatan yang jauh lebih indah, jauh lebih baik daripada kenikmatan yang dia rasakan di dunia ini. Kita semua akan pulang kepada Allah Jalla wa'ala. Kita akan hijrah untuk selama-lamanya menuju kampung yang kekal dan abadi, yaitu akhirat. Dan di akhirat hanya ada dua pilihan. Apa kita menjadi orang yang sukses meraih surganya Allah Jalla wa'ala, atau malah kita menjadi orang-orang yang dibinasakan dengan nerakanya Allah Jalla wa'ala, waliyadzubillah. Allah Jalla wa'ala berfirman dalam salah satu ayatnya, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya, maka dialah orang-orang yang sukses. Untuk bisa menempuh surganya Allah tentu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Maka kita harus menjadi orang-orang yang mulia di muka bumi ini. Dan tahukah sahabat-sahabat Marhaban TV dimanapun Anda berada, bahwasanya orang yang paling dekat dan orang yang memiliki bekal sebaik-baiknya menuju surganya Allah Jalla wa'ala adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawadu fa inna khaira zadi taqwa. Dalam dua ayat ini, ayat yang berbeda, Allah sebutkan bahwasanya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Dan juga sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Bahkan Allah Subhanahu wa taala secara khusus telah mewasiatkan di dalam sebagian ayatnya, walaqad wassaynal ladzina utul kitaba wal ladzina min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Dan sungguh kami telah wasiatkan kepada ahli kitab dan orang-orang sebelum dan demikian juga kepadamu an ittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk mencapai itu semua kita harus berjuang, berlelah-lelah, berletih-letih. Terlebih untuk mencapai surga itu, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huffatil jannah bil makari. Bahwasanya surga itu diliputi, dihiasi dengan sesuatu yang tidak diinginkan oleh jiwa. Pada dasarnya manusia enggan untuk mentaati Allah Jalla wa'ala, enggan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang sudah capek-capek sibuk bekerja, cari dunia, kemudian disuruh oleh Allah Jalla wa'ala untuk berinfak, maka sebetulnya hatinya menolak. Kemudian lagi sedang terlelap tidur, di waktu pagi, di waktu subuh hari, dia harus terbangun semata-mata untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pada hakikatnya ketakwaan itu bisa diraih melalui dua hal, fi'lul ma'mur dan tarkul mahdhur. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala dan meninggalkan setiap yang dilarang oleh Allah Tabaraka wa ta'ala. Jemaah
kaum muslimin dan pemirsa Marhaban TV dimanapun Anda berada. Adapun untuk neraka, Nabi SAW berpesan, wa huffatin nar bil makarih. Bahwasanya neraka itu wa huffatin nar bisyahwat. Bahwasanya neraka itu dihiasi, diliputi oleh syahwat. Sesuatu yang diinginkan oleh jiwanya. Sesuatu yang disenangi. Seperti orang mabuk minum, ya, mabuk-mabukan, berzina, itu sesuatu yang lezat, sesuatu yang nikmat. Tetapi ya, orang yang menginginkan surganya Allah, dia akan berusaha untuk meninggalkannya. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Untuk mencapai ketakwaan itu, ya, telah disebutkan tadi, ya, bahwasanya para ulama menyimpulkan bahwasanya kita harus melaksanakan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Pemirsa Marhaban TV dan jemaah kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian banyak perintah yang Allah perintahkan kepada hamba-hambanya, maka di sana ada perintah yang paling agung dari semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dari sekian larangan yang Allah larang untuk hamba-hambanya, untuk kebaikan, kemaslahatan hamba-hambanya, di sana juga terdapat satu larangan yang paling besar yang harus ditinggalkan oleh orang-orang yang mengejar ketakwaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Perintah yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah kepada hamba-hambanya adalah tauhid. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Al-Usul As-Salasah, beliau menyebutkan wa a'zamu ma amarallahu bihi at-tauhid. Dan perintah Allah yang paling agung yang diperintahkan kepada seorang hamba adalah menegakkan tauhid. Syekh Abdurrahman bin Sulaiman Asy-Syamsan di dalam mensyarah kalimat Syekh Muhammad At-Tamimi tersebut, beliau menyatakan ada beberapa alasan kenapa tauhid menjadi perkara yang paling agung yang diperintahkan oleh Allah Jalla wa'ala kepada hamba-hambanya, kepada mereka yang mengejar ketakwaan di sisi Allah Jalla wa'ala. Yang pertama disebutkan oleh Syekh, bahwasanya tauhid menjadi perkara yang paling agung disebabkan itu merupakan khalisu haqqillahi tabaraka wa ta'ala, merupakan hak Allah yang paling murni yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya, ketika beliau berkata kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad?" Ya Mu'adz, tahukah engkau apa yang menjadi hak Allah atas hambanya? Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitakan bahwasanya haqqullahi 'alal ibad, yang menjadi hak Allah atas hambanya, yaitu Allah hendaklah ia ibadahi, ya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Ini alasan pertama. Yang kedua, kenapa tauhid menjadi perkara yang paling besar, perintah Allah yang paling agung? Dikarenakan tauhid ini merupakan tujuan di antara penciptaan makhluk. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah Allah menciptakan jin dan manusia kecuali dia untuk beribadah kepadanya. Liya'budun, para ulama tafsir, kalau kita buka di tafsir Ibnu Katsir ataupun tafsir-tafsir yang lainnya, ya, sebagaimana yang dinyatakan, ditafsirkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, bahwasanya makna liya'budun yaitu liwahidun. Yang ketiga, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Marhaban TV dimanapun Anda berada,
Karena dengan tauhid ini amalan seseorang akan selamat, akan diterima di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan karena meninggalkan tauhid ini, maka amalan seseorang akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Allah Jalla wa'ala menegur kepada nabinya, mengingatkan, mewasiatkan, mewahyukan kepada para nabi, baik nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad ataupun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatana amaluka. Sungguh telah kami wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelum, jika engkau berbuat syirik kepada Allah Jalla wa'ala, maka kami akan hancurkan seluruh amalan. Dan Allah Jalla wa'ala akan jadikan mereka orang-orang yang merugi. Jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa Marhaban TV dimanapun Anda berada. Di antara alasan lainnya kenapa tauhid menjadi perkara yang agung, perkara yang sangat mulia, yang harus ditunaikan oleh seorang hamba yang menginginkan derajat terbaik di sisi Allah Jalla wa'ala, yaitu dikarenakan dengan tujuan tauhid inilah Allah Jalla wa'ala mengutus nabinya dan menurunkan kitabnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang utusan yang mana mereka menyeru agar kaumnya hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan sesembahan selain Allah, yakni taghut. Hal lain yang menjadi alasan kenapa tauhid ini harus menjadi prioritas kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena langit dan bumi ini yang terhampar tidaklah tegak kecuali untuk menopang tauhid. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq. Tidaklah kami menciptakan langit, tidaklah kami menciptakan bumi dan apa yang ada di antara keduanya kecuali bil haq, illa bil haq, kecuali karena untuk menopang al-haq, yakni kalimatut tauhid. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Marhaban TV dimanapun Anda berada. Karena tauhid ini Allah ciptakan al-jannah wan nar. Karena tauhid ini Allah ciptakan surga dan neraka. Wa man wahhadallaha falahul jannah. Barang siapa yang mentauhidkan Allah, hanya beribadah kepada Allah saja, niscaya Allah akan masukkan, Allah janjikan dia menjadi penghuni surganya. Di dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, "Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannat tajri min tahtihal anhar." Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mentauhidkan Allah dan beramal salih, bahwasanya baginya Allah janjikan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Wa man taraka tauhid, tetapi barang siapa yang meninggalkan tauhid, dia mensyirikatkan Allah dengan yang lainnya, maka Allah haramkan dia untuk memasuki surganya Allah dan Allah tempatkan dia di dalam neraka. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Wa malidh dhalimina min ansar. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah di dalam beribadah, maka Allah haramkan atasnya surga dan Allah tempatkan dia di dalam neraka, dan dia tidak memiliki, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa Marhaban TV dimanapun Anda berada, alasan berikutnya, dengan tauhid ini jarat suyuful jihad. Kenapa tauhid menjadi perkara yang agung, perintah Allah yang paling utama? Karena dengan tauhid inilah dihunuskannya pedang jihad. Lihat bagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun
wa yakuna din lillah. Dan perangilah mereka, kaum kafir Quraisy, perangilah mereka sampai tidak tersisa di muka bumi ini fitnah. Fitnah maknanya di sini adalah kesyirikan. Dan hanya agama Allah yang menjadi satu-satunya agama di muka bumi ini. Dan yang terakhir, kenapa tauhid ini menjadi perkara yang agung, yang menjadi cerminan bagi hamba yang bertakwa di sisi Allah Jalla wa'ala? Karena manusia semuanya akan ditanya di sisi Allah Jalla wa'ala dari kalimat tauhid ini. Allah firmankan di dalam surah Al-Hijr, di ayat-ayat terakhir, fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Maka demi Rabbmu, benar-benar mereka akan ditanya dari apa yang telah mereka lakukan, dari apa yang telah mereka perbuat. Kalau kita rujuk kepada tafsir Al-Imam Al-Qurtubi dan yang lainnya, dan juga dinukil oleh Al-Imam Bukhari, bahwasannya lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun an qawli la ilaha illallah. Bahwasanya mereka manusia ini pada hari kiamat nanti akan ditanya dari la ilaha illallah, dari perkataan la ilaha illallah, sejauh mana dia merealisasikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Mirsa Marhaban TV dan jamaah dimanapun Anda berada, sedangkan larangan yang Allah larang, yang paling agung yang Allah ancamkan kepada hamba-hambanya adalah lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Syirik adalah menduakan Allah Jalla wa'ala di dalam ibadah. Baik dengan melakukan, menurunkan atau menyematkan sifat-sifat yang khusus bagi Allah kepada makhluknya, atau mengangkat makhluk yang lainnya sejajar dengan Allah Jalla wa'ala. Allah ancam para pelaku kesyirikan ini, mereka tidak akan mendapatkan ampunan jika mereka mati dalam keadaan membawa dosa syirik. Allah Jalla wa'ala berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa di bawah kesyirikan. Dari sini dapat kita lihat dua wajah di dalam pendalilan kenapa kesyirikan merupakan larangan Allah yang paling agung, yang paling besar. Yang pertama, Allah hanya menjadikan dosa syirik saja dosa yang tidak diampuni. Yang kedua, Allah menjadikan dosa-dosa selain kesyirikan, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, itu yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang Allah kehendaki, atau tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, pemirsa Marhaban TV dimanapun Anda berada, jauhilah kesyirikan agar kita bisa selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita jaga tauhid kita sampai Allah Jalla wa'ala memisahkan ruh dari anggota tubuh kita. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.